Sebelumnya kalian tahu nggak apa sih pendidikan Islam itu? Nah, jadi pendidikan Islam itu adalah upaya pendidikan Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life atau pandangan hidup seseorang. Berikut ini ada faktor-faktor pendidikan Islam. Faktor-faktor pendidikan Islam itu ada 5. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat, dan juga yang terakhir faktor lingkungan. Baik, yang pertama faktor tujuan. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang-orang yang berkepribadian muslim. Tujuan pendidikan Islam dibangun atas 3 komponen sifat dasar manusia, yaitu yang pertama tubuh, yang kedua ruh, dan yang terakhir yang ketiga akal yang masing-masing harus dijaga. Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada yang pertama, tujuan pendidikan jasmani, al-ahdaf al-jismiyah. Yang kedua, tujuan pendidikan akal, al-ahdaf al-aqliyah. Yang ketiga, tujuan sosial, al-ahdaf al-ijmaiyah. Yang keempat atau yang terakhir, tujuan pendidikan rohani, al-ahdaf al-ruhaniyah. 2. Faktor pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif atau rasa, kognitif cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Pendidik terbagi menjadi 2, yaitu pendidik kodrat. Di sini yang disebut pendidik kodrat adalah orang tua. 2. Pendidik jabatan. Yang disebut dengan pendidik jabatan yaitu guru di sekolah. 3. Faktor peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengaruhi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi tersebut memiliki arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau tholib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedang menurut terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. 4. Faktor alat atau media pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan alat pendidikan ialah segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan dari pendidikan, baik berupa benda maupun bukan benda. Dengan demikian, yang dimaksud dengan alat pendidikan agama ialah segala sesuatu yang dipakai dalam mencapai tujuan pendidikan agama. Dalam pengertian yang luas, peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan guru dan dalam proses pendidikan. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Adapun pengaruh lingkungan itu terbagi atas 2, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif apabila lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan anak di sekitarnya itu tidak memberikan pengaruh baik. Dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Karena itu, berhasil atau tidaknya pendidikan agama di sekolah juga ditentukan oleh keadaan lingkungan daripada anak didik. Demikianlah video yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.